Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Rifa Afrilia NIM 192111047. Yang kedua yaitu ada Denisa Ermadianis Tarisna Dewi dengan NIM 202111134. Dan yang ketiga yaitu Farida Elvandarini Tias dengan NIM 202111119. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai review dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 14. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Denisa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denisa Ermadiani Tarisna Dewi dengan NIM 202111134. Materi yang pertama yaitu batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat serta proses yang timbul dari hubungan sosial yang merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yakni kaidah-kaidah sosial. Sehingga tugas dari sosiologi adalah untuk menganalisa dan memahami jaringan-jaringan antar hubungan tersebut. Materi yang kedua yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal. Perdebatan antara kekuasaan antara akal dan wahyu sudah ada sejak dahulu, dan banyak di antara golongan muktalimin yang membicarakan hal ini, seperti aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, Salafiyah, dan banyak lainnya. Akal dan wahyu mempunyai hubungan yang sangat erat karena akal memerlukan wahyu, tetapi wahyu itu tidak mungkin berlawanan dengan akal. Materi yang ketiga yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Idealisme adalah mengasalkan seluruh realitas kepada roh manusia, tidak ada realitas terlepas dari pemikiran. Sedangkan realisme sendiri adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan. Idealisme dan realisme dipraktekkan dalam masyarakat dan sejauh mana realisme bersesuaian dengan doktrin. Materi yang keempat yaitu hukum Islam pada zaman Nabi. Masa tasri pada masa kenabian dimulai ketika Allah mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Al-Quran, serta beliau di Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum hijrah. Saya Farida Elvandarini Tias dengan NIM 202111119 akan melanjutkan materi yang disampaikan Denisa Ermadianis Tarisna Dewi. Yang selanjutnya adalah materi ke-6 yang berjudul Hukum Islam pada Masa Tabi'in. Hukum Islam pada masa tabi'in ini dimulai dari tahun 661 Masehi pada pertengahan pemerintah dinasti Abbasiyah. Pada pemerintah dinasti Abbasiyah, hukum Islam tampak berkembang dengan pesat. Pada masa tabi'in ini, sumber hukum Islam yang digunakan adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang selanjutnya adalah materi ke-7 yang membahas mengenai hukum Islam pada zaman mazhab, di mana pada periode Abbasiyah hukum Islam dikaji dengan sistematis sehingga memunculkan 4 mazhab. Dalam hukum Islam antara lain mazhab Sunni Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Ahmad Ibnu Hambali. Faktor penyebab dari munculnya 4 mazhab adalah adanya perbedaan dalam pemahaman terhadap Al-Quran, sebab-sebab mengenai sunnah Nabi, dan perbedaan mengenai qawaid usuliyah dan qawaid fikihiyah. Yang selanjutnya adalah materi ke-8. Dalam materi ke-8 ini membahas mengenai hukum Islam pada masa taklid. Secara istilah taklid berarti mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Faktor penyebab dari kemunculan taklid adalah adanya pembukuan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, ditutupnya pintu ijtihad, persaingan antar pengikut mazhab. Berikutnya adalah materi ke-9 yang membahas mengenai hukum Islam pada zaman modern. Modernisme dalam fikih Islam adalah rangkaian pikiran dan aliran dalam ijtihad fikih Islam untuk mengubah paham-paham adat istiadat,
institusi-institusi lama disesuaikan dengan suasana yang baru yang timbul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tokoh pemikir hukum Islam modern adalah Jamaluddin Al-Afghani bin Saftar, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho. Yang selanjutnya adalah materi yang ke-10 yang membahas mengenai interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi sendiri merupakan proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi pada segi perasaan, pikiran, dan tindakan. Sedangkan gejala sosial merupakan masalah sosial yang mempengaruhi dan disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan sebab menyangkut tata kelakuan immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rifa Afrilia. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Farida. Selanjutnya yaitu materi yang ke-11, hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Selain itu, hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Selanjutnya yaitu yang materi ke-12, hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Hukum di dalam masyarakat merupakan suatu kaidah atau peraturan tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dan bahwa dapat dikatakan hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman. Kemudian yaitu yang materi ke-13 adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu ada 5. Yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri. Yang kedua yaitu faktor penegak hukum. Yang ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat yaitu faktor masyarakat. Dan yang terakhir yang kelima yaitu faktor kebudayaan. Selanjutnya materi yang ke-14 yaitu pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk, melainkan suatu proses. Proses ini tentu saja merupakan hasil dari sebuah kesepakatan atau keputusan bersama yang diambil dari setiap individu atau kelompok masyarakat. Keputusan yang diambil tentu saja yang sesuai dengan keinginan atau harapan kelompok agar perubahan sosial itu dapat terwujud. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.